Nabi Khidir, putra raja yang lahir di gua saat bayi disusui kambing. Masa kecil Nabi Khidir penuh misteri. Ada yang bilang Nabi Khidir adalah putra raja yang bijaksana. Namun ada yang meriwayatkan bahwa Khidir lahir di dalam gua. Saat ibunya sedang mengembara, dia disusui dengan susu kambing. Sebuah riwayat menyebutkan saat Rasulullah Mi'raj ke langit dengan menunggang punggung buruk bersama sahabatnya, malaikat Jibril, tiba-tiba dia mencium bau yang harum semerbak. Rasulullah bertanya, "Wahai Jibril, bau wangi apakah ini?" Jibril menjawab, "Bau ini berasal dari seorang raja pada zaman dahulu. Dia adalah raja yang punya riwayat menakjubkan pada masanya. Dan dia hanya memiliki seorang anak, yaitu Khidir." Abu Al-Hasim Abdullah bin Hasan Al-Katsami dalam kitab Al-Ta'arif menyatakan, Khidir adalah putra seorang raja bernama Amyal. Raja ini merupakan putra dari Al-Is ibnu Ishaq. Ibunya adalah Al-Ha, seorang putri raja bernama Faris. Mahmud Asy-Syafrawi dalam bukunya yang berjudul Khidir alaihissalam, Nabi Misterius, pengusaha samudra yang berjalan secepat kilat, juga menyampaikan riwayat lain menyebut bahwa ayah Nabi Khidir bernama Balkan, seorang raja Persia. Sementara itu, ibu yang melahirkannya mempunyai nama Al-Ha binti Faris. Menurut Mahmud, terdapat riwayat lain yang menjelaskan bahwa ibunya adalah perempuan bernama Rumania, yaitu seorang wanita kelas bangsawan asli dari keturunan Persia yang masih terhitung sebagai bibi dari ibu Iskandar Zulkarnain. Perihal ibunya Khidir, tulis Mahmud, beliau adalah seorang perempuan yang memiliki kesenangan yang tidak lazim menurut ukuran kaum Hawa pada umumnya. Beliau digambarkan sebagai sosok wanita yang senang mengembara. Bahkan ketika sedang hamil tua sekalipun, dia masih sering melakukan pengembaraan. Pada saat tiba waktunya Khidir akan dilahirkan, beliau masih berada di tengah-tengah masa pengembaraannya. Konon, Khidir pun harus dilahirkan dalam sebuah gua yang terletak di atas sebuah bukit, jauh dari kehidupan manusia dan sanak keluarga yang dapat membimbing dan membantu kelahirannya, ujar Mahmud. Naas bagi ibu Nabi Khidir. Belum lama melahirkan, para penyamun datang memasuki gua tersebut. Khidir pun harus terpisah dengan ibunya. Konon seketika itu juga jejak Khidir menghilang dan lenyap. Sebagian keterangan menjelaskan bahwa kemungkinan ibu Khidir terbunuh oleh kalangan penyamun tersebut. Khidir yang masih bayi itu diselamatkan dan dipelihara oleh seorang penggembala kambing. Banyak yang menyimpulkan bahwa pada saat masih bayi, karena terpisah dari ibu kandungnya, Khidir disusui dengan susu kambing, tulis Mahmud. Muhammad bin Iyas Al-Hanafi dalam kitabnya Bada'iu Az-Zuhur fi Wahid Ad-Duhar menceritakan Khidir dilahirkan di sebuah gua. Ibunya memberikan susu segar kambing setiap hari ketika Khidir masih bayi. Kemudian Khidir diambil anak oleh seorang penggembala dan dididik sampai menginjak dewasa.
Dia tumbuh menjadi anak cerdas dalam hal tulis dan membaca suhuf, lembaran-lembaran yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim. Putra Fir'aun, Ahmad bin Ibrahim An-Naisaburi dalam kitabnya Qasas al-Anbiya menyebutkan nama asli Khidir adalah Balya bin Malkan bin Falik bin Abir bin Salik bin Arfakshat bin Sam bin Nuh. Silsilah nama ini berasal dari pendapat Ibnu Abbas. Menurut pendapat Ibnu Ishaq, dia adalah putra Al-Ishaq bin Ishaq bin Ibrahim Al-Khalil. Berbeda dengan keduanya, An-Naghazi memiliki pendapat lain. Menurutnya, Khidir adalah putra Fir'aun. Akan tetapi menurut At-Tabari pendapat ini tidak valid. Sebagian ulama lain berpendapat Khidir adalah Alyasa, teman Ilyas. Pendapat ini tidak valid. Ada lagi yang berpendapat bahwa Khidir adalah Armia. Sayang, pendapat ini pun tidak valid. Sebuah riwayat mengatakan ayah Khidir adalah seorang raja yang agung. Untuk urusan pendidikan putranya, raja menyerahkan putranya kepada seorang pendidik. Sayang, Khidir ternyata tidak berkenan dengan guru yang ditunjuk ayahnya. Di antara istana dan rumah sang pendidik hidup seorang ahli ibadah. Setiap kali Khidir berangkat ke rumah si pendidik, dia selalu melewati rumah ahli ibadah tersebut. Perilaku ahli ibadah tersebut memikat hatinya. Khidir pun memilih si ahli ibadah menjadi gurunya. Dia amat rajin menghadiri majelis ahli ibadah itu. Ketika Khidir tidak datang menghadiri rumah sang pendidik yang ditunjuk ayahnya, sang pendidik mengira Khidir sedang berada di istana. Sementara raja mengira putranya sedang belajar kepada guru yang ditunjuknya. Hal itu berlangsung sampai Khidir menginjak dewasa dan dia menguasai seluruh pengetahuan serta cara ibadah dari si ahli ibadah. Sementara itu menurut pendapat Ibnu Ishaq, ayah Khidir bernama Amyal. Suatu hari Amyal mencari seorang penulis profesional untuk menuliskan kembali suhuf yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim dan Syis. Berdatanganlah sekelompok penulis menghadapnya. Di antara para penulis tersebut terdapat Khidir putranya. Saat itu raja tidak menduga bahwa di situ ada putranya. Ketika tulisan-tulisan mereka selesai dan dihaturkan kepadanya, raja terkesan dengan salah satu tulisan. Raja mencari tahu siapa gerangan penulis tersebut. Raja tidak menyangka ternyata penulis tadi adalah putranya sendiri. Dia pun bangkit dan merangkulnya.